Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Maulidiatul Jannah dari kelas A6 PAI 2025 dengan nomor NIM 251101010018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah pertama saya yang bertema Pancasila dalam lintasan sejarah. Jadi sebelum masuk ke presentasi guys, ini aku mau menyampaikan beberapa manfaat dari membuat makalah Pancasila ini. Manfaat yang aku rasain. Jelasnya wawasan bertambah ya, soalnya yang jujur aku tuh kurang tertarik banget sama yang namanya pelajaran yang menyangkut negara gitu, kayak PPKN, Pancasila itu emang jujur aku kurang tertarik. Tapi karena ada tuntutan buat makalah ini, mau nggak mau aku harus membaca tentang Pancasila. Ya yang awalnya terpaksa jadi terbiasa ya. Awalnya terpaksa tuh baca-baca tentang Pancasila, tapi endingnya ya terbiasa, PW aja, enak-enak aja ternyata baca Pancasila tuh, sejarah-sejarah Pancasila ternyata enak. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pengertian Pancasila yang pertama-tama. Nih, apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, perlu digarisbawahi, perlu ditandai kata dasar negara dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yang pertama, dasar negara. Kalau semua ditanya, apa sih itu dasar negara? Dasar negara, jika negara itu diibaratkan sebuah bangunan, maka dasar negara adalah sebuah fondasinya. Nah, dari situ kan bisa kita simpulkan kalau Pancasila itu adalah sebuah pijakan yang memberikan kekuatan kepada suatu negara tersebut, yakni negara Indonesia. Gitu ya, teman-teman. Maksudnya kan ya tidak, ya pokoknya seperti itu. Terus juga ini kata yang ditandain yang kedua, yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalau menurut saya, sepemahaman saya, mengatur penyelenggaraan pemerintahan ini maksudnya seperti contohnya UUD. UUD itu kan kayak pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Itu kan disertai, dilatar belakangi oleh nilai-nilai Pancasila gitu ya. Jadi tuh kalau membuat peraturan tuh nggak boleh tidak mengandung nilai-nilai Pancasila. Terus juga mungkin bisa kayak kalau memilih pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat, kita tuh harus memilih yang dimana beliaunya itu mengandung, maksudnya tuh di dalam dirinya itu tertanam jiwa-jiwa Pancasila gitu ya teman-teman. Langsung aja, yang kedua ada Pancasila pada masa prasejarah. Nah, pada masa prasejarah ini dibagi menjadi dua, ada masa batu dan masa kerajaan. Jadi yang pertama itu adalah di masa Batu Kono. Kan ada dua kan, yang masa prasejarah ada dua. Ada masa batu, zaman batu, ada juga zaman kerajaan. Yang pertama itu zaman batu. Nih, orang pada zaman batu itu orang-orangnya itu sudah bisa memenuhi kebutuhannya bersama manusia-manusia lain, bersama orang lain. Maksudnya tuh mereka tuh gotong royong, mereka bareng-bareng ngerjain ini. Pokoknya mereka semuanya bareng-bareng lah, gimana caranya mereka tuh bisa sama-sama hidup gitu. Dan dari titik ini aja yang saya bawain sudah bisa kita simpulkan kalau orang pada zaman batu kuno, orang pada zaman prasejarah pun sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya ini tadi, yaitu mengandung nilai kesatuan dalam menjalani hidup. Ada juga orang zaman batu kuno itu tuh mereka ini sudah bisa membuat kerajinan tangan seperti anyaman-anyaman kayak gitu. Mereka juga sudah bisa membuat alat-alat yang dimana alat-alat itu membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi apa yang mereka butuhkan di saat itu. Mereka juga bisa berlayar, bertani alias bercocok tanam gitu. Terus mereka juga sudah bisa berdagang. Ya pokoknya itu semua mereka jadiin
mata pencaharian, maksudnya pekerjaan yang dimana bisa membantu mereka hidup di zaman itu. Nah, pokoknya mereka itu di zaman itu sudah sangat teratur, hidupnya tuh emang bener-bener sudah ketata dari dulu. Mereka juga punya pemimpin, mereka juga memilih seorang pemimpin. Nah, dari sini juga bisa kita lihat ya, dari kata-kata pemimpin tadi, maksudnya mereka sudah punya pemimpin tadi kan bisa kita simpulkan kalau sebenarnya mereka itu sudah mulai berorganisasi di zaman dulu, di zaman kuno mereka sudah belajar berorganisasi. Juga ada kerajaan-kerajaan. Jadi pada zaman dahulu itu ada 3 kerajaan. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, dan ada kerajaan Majapahit. Nah, jadi di sini saya akan membawakan satu kerajaan saja, membawakan kisahnya sedikit saja yang bersangkut paut, yang ada keterkaitannya dengan sejarah Pancasila. Nah, jadi pada zaman dahulu itu, di zaman kerajaan Kutai itu ada ditemukan sebuah prasasti yang menunjukkan bahwa Raja Mulawarman adalah keturunan dari Raja Aswawarman di kerajaan Kutai. Nah, di prasasti tersebut juga diceritakan kalau Raja Mulawarman itu telah mengadakan sebuah kenduri dan sedekah kepada para brahmana atau rakyatnya. Bahasanya kalau sekarang rakyat, teman-teman. Jadi setelah mengadakan sedekah tadi, para rakyat tadi itu membuatkan sebuah seperti yupa gitu. Yupa tuh kayak tiang-tiang pengenangan gitu pokoknya untuk Raja Mulawarman, untuk sang raja yang dermawan tadi. Nah, dari sini kan kita bisa mengambil kesimpulan kalau kalau pada zaman kerajaan juga sudah tertanam nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan ya. Ini lebih ke arah ketuhanan karena diantara hamba dan rakyatnya gitu. Juga saya akan bercerita menjelaskan proses terbentuknya Pancasila sebelum adanya Pancasila, awal mulanya Pancasila sampai terbentuknya Pancasila. Yang pertama-tama tuh pada masa pahlawan kita itu dijajah, dulu itu dijajah oleh para VOC alias para orang-orangan Belanda. Mereka itu benar-benar sangat kesiksa banget. Ya namanya juga orang dijajah ya, nggak mungkin orang dijajah malah diperlakuin kayak raja atau ratu tuh nggak mungkin. Nah, jelasnya mereka sangat tersiksa. Dari situ para pahlawan kita ini karena tersiksa tadi, beliau ini sudah mulai sadar kalau mereka ini berhak yang namanya bahagia, mereka ini berhak yang namanya merdeka, mereka ini berhak yang namanya memilih hidup mereka untuk kedepannya. Mereka berhak atas itu semua, mereka sadar dari situ. Nah, dari kesadaran tadi, mereka itu mulailah muncul, berangsur-angsur muncullah berpikiran kalau, ya bukannya kemarin gak berpikir, tapi ini lebih dalam lagi. Kalau berpikir kalau mereka itu butuh yang namanya pijakan, butuh yang namanya sesuatu yang bisa membuat mereka itu semangat dalam meraih yang namanya kemerdekaan. Dari situ ya. Nah, dari situ tadi mereka itu sudah mulai merancang dan melakukan sebuah perlawanan kepada para pihak Belanda. Nah, tapi sayang seribu sayang karena perlawanan tadi itu tidak ada yang mengkoordinir, akhirnya gagal dan banyak sekali korban jiwa di situ, banyak sekali pahlawan kita yang gugur pada perlawanan pertama ini. Nah, tapi di samping itu ada Gubernur Jenderal J.P. Kon yang meninggal di saat perlawanan itu di bawah tangan alias karena diserang oleh Sultan Agung kedua. Oke, dari situ terus beriringnya waktu, Indonesia ini dijanjikan sebuah kemerdekaan oleh pihak Jepang. Tapi itu semua sangat omong kosong. Gak ada yang namanya Indonesia merdeka. Sampai mereka selesai pun jajah, gak ada yang namanya Indonesia merdeka tuh. Yang ada tuh habis mereka jajah, langsung Indonesia dijajah lagi, maksudnya digantikan dijajah oleh Jepang saat itu. Nah, tapi alhamdulillahnya pada saat dijajah oleh Jepang itu, di saat Kaisar Jepang itu ulang tahun, para pihak Jepang itu memberikan sebuah akses
kepada Indonesia untuk memerdekakan negaranya sendiri tanpa syarat. Itu semua sebenarnya tuh nggak cuma-cuma, maksudnya tuh nggak bener-bener ngasih gitu, nggak. Itu karena para pihak Jepang itu terdesak oleh tentara sekutu, dan mereka tuh juga butuh yang namanya dukungan dari negara Indonesia, dari rakyat-rakyat Indonesia. Jadi mereka itu ya udah, mereka memberikan sebuah kemerdekaan tanpa syarat, sebuah akses untuk memerdekakan Indonesia, negara sendiri tanpa syarat gitu. Dari situlah Indonesia mulai berjuang seperti membangun Budi Utomo. Nah, itu tadi Budi Utomo itu adalah organisasi pertama yang ya dari situ seperti kayak jalan, seperti pijakan, seperti langkah pertama menuju yang namanya sebuah kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri, barulah muncullah beberapa organisasi-organisasi yang lain gitu. Nah, di situ juga Jepang menganjurkan untuk membuat organisasi BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, yang dimana saat itu tuh dipimpin oleh Dr. Rajiman. Itu beliau yang mengetuai. Dimana BPUPKI ini benar-benar membahas persiapan kemerdekaan. Nanti kemerdekaan itu gimana, kayak dasar-dasar negara dan lain-lain tuh gimana gitu. Ada yang namanya sidang pertama-tama itu ada yang namanya sidang BPUPKI pertama. Nah, di situ itu membahas tentang dasar-dasar negara yang dilaksanakan pada 4 hari. Yang dilaksanakan pada 4 hari berturut-turut gitu ya. Dan di 4 hari berturut-turut ini ada beberapa tokoh yang menyampaikan sebuah usulan dasar negara di dalam pidatonya. Nah, ada 3 nih. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Nah, mereka tuh menyampaikan dasar negara dengan berbagai usulan-usulan yang menurut mereka itu sudah pas gitu ya. Menurut mereka itu sudah sangat pantas untuk dijadikan dasar negara gitu. Setelah itu ada yang namanya pembentukan panitia 9. Di saat itu sebelum sidang berakhir itu juga dibentuk sebuah panitia kecil yang beranggota 8 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, alias berarti 9 orang ya. Ini tuh panitia kecil, bener-bener kecil, panitia yang kecil tapi sangat bermanfaat, alias kecil-kecil cabai rawit gitu ya teman-teman. Di sana itu ada beberapa tokoh yang jelasnya tadi yang sudah saya jelaskan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ya. Nah, ada juga yang namanya sidang PPKI, yang dimana pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman itu dipanggil oleh Jenderal Besar, dipanggil untuk pergi ke Saigon, yang dimana di sana itu ditentukan atau diputuskan bahwa pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, dan Dr. Rajiman sebagai anggota. Yang kedua yaitu struktur PPKI. Yang kedua yaitu PPKI sudah mulai bisa bekerja pada tanggal 9 Agustus itu tadi. Dan yang ketiga, cepat atau lambatnya sebuah proses kemerdekaan tadi diserahkan sepenuhnya kepada pihak PPKI gitu. Di sana juga pada tanggal 14 Agustus 1945 terjadi yang namanya sebuah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Nah, dari situ, gara-gara perbedaan pendapatnya tadi semakin memuncak, semakin menggeluncang gitu. Jadi terpaksalah yang namanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke Rengas Dengklok agar tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang gitu. Pergi ke Rengas Dengklok, di mana di sana itu golongan tua dan golongan muda itu membahas semuanya, mengadakan sebuah musyawarah sampai lahirlah sebuah proklamasi yang dimana saat itu ditulis oleh Sayuti Melik yang dibawakan dan dibacakan pada hari kemerdekaan Indonesia.
Jadi sudah cukup, intinya pada tanggal 18 Agustus 1945 Dasar Negara disahkan oleh PPKI alias Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ juga sekalian mengesahkan Undang-Undang Dasar gitu ya. Jadi sangat perlu untuk kita dalami materi ini. Karena apa? Karena semakin kita mendalami materi ini, semakin kita sadar akan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Di situ juga kita akan semakin berlomba-lomba dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.